Oke, selamat siang sahabat pencinta sejarah Jejak Jawa Dipa. Ketemu lagi kita kali ini siang-siang mau jalan-jalan nih dengan Om Juni. Om Juni lagi yang menemani untuk jalan-jalan kita kali ini. Posisi kita sekarang di daerah Cikarang, kawasan industri. Apa nih Om namanya Om? Ini industri apa ya? Greenland ya? Mau shortcut langsung ke daerah pegunungan di selatan Cikarang, yaitu di daerah Pangkalan. Jadi trip kali ini kita mau menyambungkan lagi cerita atau obrolan kita di awal-awal Jejak Jawa Dipa kita mulai bikin konten, yaitu Masuk. terkait dengan Tarumanegara ya, melihat satu daerah yang ada kaitannya dengan situs yang kita lihat atau kita waktu itu kita jalan-jalan, yaitu di daerah Batu Jaya. Apa hubungannya? Ikutin terus trip kita kali ini. Oke, jadi tujuan kita jalan-jalan sore ini ke Bukit Pekapuran ya. Kalau kita sih nyebutnya Bukit Karaci ya. Wih, Bukit Karaci. Iya, Karawang Cikarang gitu. Cakep tuh namanya. Iya, jadi biar gampang diingat aja. Nah, ini ketemunya itu karena kan ini ada jalur trek off-road juga tuh, baik motor ataupun mobil yang ke arah Citaman atau Ciburial. Nanti bisa juga tembusnya ke Paranggombong juga bisa sih sebenarnya. Nah, itu cukup lumayan ekstrim sih sebetulnya kalau buat mobil-mobil biasa. Nah, kita sih nggak ke sana, cuma menjelang masuknya itu di sebelah kirinya itu kan ada bukit bekas tambang kapur ya. Nah, ternyata setelah kita tengok, view-nya itu cukup bagus buat sunset gitu. Nah, jadi nanti kita bisa lihat lokasi posisi ketika kita lagi di atas, kira-kira mungkin seperti itu ya untuk perjalanan sore ini. Kalau treknya sih biasa aja sih, cuma nanti ngelewatin padang rumput gitu, perbukitan, ya seru sih buat jalan-jalan. Kalau spot ini yang mengunjungi hanya komunitas off-road saja, baik mobil maupun trail, atau sebenarnya ada spot-spot yang bisa dinikmati orang lain? Untuk sementara kayaknya baru lingkungan terkecil aja ya, karena belum banyak terekspos sih, baru Kita sekarang di Sungai Cibeet. Sungai Cibeet. Ini Perbatasan juga ya. bendungannya juga udah dari zaman Karno ya, ini udah ada ya. Jadi Karawang masih belum rame sama orang-orang tahu sih, jadi baru kita aja. Gitu. Itu motor biasa bisa nggak lewat sampai situ? Bisa ya. Bisa, ya. Jadi buat nanti pemirsa Jejak Jawa Dipa, kalau mau jalan-jalan ke sini, Betul. pada dasarnya bisa. Waktu untuk berkunjung paling enak kapan Om? Kalau ke sini maksudnya itu apa, pagi? Sore Malah. iya, karena kita bisa ngelihat sunset. Jadi Hmm. cocoknya itu sore. Gitu. Paling cakep view-nya. Om Juni taunya dari mana nih Om? Dari temen trail. Temen trail. Iya. Gitu. Oke, sekarang kita sudah mendekati daerah yang kalau orang pernah melintas jalan Pangkalan ya. Jalan Pangkalan itu jadi jalan antara daerah Karawang atau daerah Cikarang, bisa kita menuju ke Cianjur atau ke Bogor sebelum daerah yang kita sebut dengan Cariu. Jadi itu ada suatu daerah yang kalau ketemu pasti ketemunya tuh penandanya gampang banget, banyak asap dan asapnya itu asap yang bener-bener pekat hitam gitu ya, Juni ya. Iya, betul. Nah, itu kalau kita biasa melihat itu seperti ya hal yang kayak apa ya? Itu ada sesuatu aktivitas komoditas itulah ya yang menyebabkan polusi, tapi sebenarnya
apa yang mereka kerjakan ini berkaitan sebenarnya dengan yang kita bahas. Batu gamping yang spesifik penyebarannya banyak dan itu membuat landscape yang berbukit-bukit seperti ini. Makanya di daerah sini banyak gua gitu sebenarnya, banyak gua. Nah ini kita masuk nih area yang berasap ini. Berasap nih depan nih, pasti pekat banget nih. Nah inilah apa daerah yang boleh dibilang ya peninggalan dari zaman dulu atau aktivitas penambangan, pengolahan yang sebenarnya sudah ada dari zaman dulu banget gitu. Daerah sini sudah merupakan daerah industri batu gamping. Dan bahkan sekarang sudah ada pabrik semen ya. Tahun berapa ya begini ya? Pabrik semen itu kira-kira 10 tahun yang lalu? Iya, ada sekarang 10 tahun laluan itu. Pabrik semen Garuda ya? Garuda ya? Iya, semen Garuda. Jadi daerah sini, jadi karena memang raw materialnya itu cukup terhampar luas, jadi bukan hanya dikelola secara industri rumahan seperti batu gamping yang barusan kita lihat itu, tapi juga menjadi bahan utama untuk semen ya. Itu sudah dieksploitasi di sini. Nah, ini kalau biasanya ya, kalau kita melintas daerah sini pas siang terik tiba-tiba teduh. Tiba-tiba teduh itu bukan karena mendung ya? Mendungnya karena asap kayak gini nih. Iya. Jadi kalau kita melihat ini seperti apa ya, kayak seperti daerah habis dibom gitu. Itu dramatik banget memang ininya, asapnya, polusi asapnya itu bener-bener ampun gitu. Nah itu proses sepanjang jalan ini ya, sepanjang jalan ini industri. Kita ke kapur. Pom bensin dulu ya. Yang mau ke toilet silakan sebelum kita masuk ke jalurnya. Ya. Oke, Kalau tadi kita udah lihat di sepanjang jalan banyak industri kapur ya, itu memang cukup tersentral di daerah Pangkalan ini. Tapi kalau pengen melihat daerah yang kita sebut Kars ini, Kars itu boleh dibilang gini, Kars itu adalah bentang alam yang terbentuk di daerah yang batu kapur gitu. Seperti kalau di daerah Gunung Kidul lah ya, paling ini di daerah Jogja sana. Nah itu daerah Kars yang boleh dibilang cukup luas, kompleks, bahkan jadi di permukaannya itu ciri-cirinya apa? Tandus. Kenapa tandus? Karena aliran sungainya biasanya itu tidak bisa mengenang di atas. Jadi dia itu karena sifat kimianya dari batu kapur itu mudah larut dengan air. Jadi dia itu sistem alirannya, sistem drainase alamnya itu tidak membentuk suatu sungai, tapi dia ada rekan-rekan, airnya akan ke bawah, melarutkan batu kapur itu sehingga banyak gua gitu. Nah di sini pun juga seperti itu, di sini banyak gua. Jadi bahkan kalau di daerah kas-kas yang lain seperti daerah Gunung Kidul itu ada jaringan gua-gua itu tersambung sehingga membentuk suatu sungai bawah tanah ya. Itu tuh salah satu ciri. Nah di sini sebenarnya sama. Jadi bukit-bukit ini batuannya batuan gamping. Terus kalau ciri-ciri secara tumbuhan sih kayak banyak pohon-pohon yang tahan terhadap kering ya, seperti pohon jati dan lain-lainnya kayak gitu. Selebihnya sih tandus sebenarnya. Sebenarnya tandus. Nah di sini nih tadi di jalan juga ada tuh daerah Gua Dayuh itu juga salah satu spot gua di daerah sini. Kemudian ada juga yang kita pernah Gua Lele apa ya waktu itu kalau kita sepedaan itu Lele ya. Nah, itu ada juga. Pada dasarnya di sini banyak, dan pada waktu sebelum ada eksploitasi pabrik semen ini sebenarnya dari komunitas geologi kalau bisa sih mempertahankan sistem alam yang ada di sini. Tapi ya namanya ini ya
namanya perkembangan dan kebutuhan industri tentunya banyak hal yang akhirnya daerah ini sekarang sudah mulai dieksploitasi untuk pabrik semen gitu. Nah, pelamparan atau penyambungannya di daerah sekitar sini ini kemana aja. Jadi kalau ngomongin geologi namanya formasi Parigi, formasi yang ada batu gampingnya. Ini kalau ke barat sampai dengan daerah Ciore atau Cibinong ya. Yang kalau dari Pasir Awi itu ada juga tapi di sisi utaranya ya Om Juni ya. Nah itu jadi daerah Cibinong sih, namanya apa sih ya? Kalau kapurnya sih daerah ini itu Kelapa Nunggal. Kelapa Nunggal, betul. Jadi itu ke arah baratnya tuh sampai di Kelapa Nunggal dan spot real yang sudah eksploitasi di sana juga ada pabrik semen juga di sana gitu. Agak mirip ya dengan yang kondisi yang kita dengan Kelapa Nunggal itu agak mirip ya. Mirip betul, agak mirip. Cuma di sana mungkin perbukitannya lebih tinggi ya, tinggi. Kalau ini belum mulai terekspos. Kemudian kalau ke timur ada lagi di daerah Ceri itu apa sih nama lebih ininya? Uduk-uduk lanjut kita. Kuta apa? Yuk kita lanjut dulu yuk. Yang di atasnya tuh. Nah, sampai daerah sana lah. Itu masih kemenerusan dari daerah ini. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol lebih enak lagi kalau ketemu view alamnya langsung. Kita mulai naik nih ke jalur ini. Overland. So dari sini ya, itu ada Gunung Batu juga di sana. Ya inilah sungainya gitu. Ini kita mulai memasuki area. Nah, inilah yang kita sebut dengan daerah asik buat eksplorasi off-road lah. Kalau ini hitam sih karena ini ya. Ini nanti persis melewati tambang. Oh, tambang ininya. Ya, jadi yang di jalan-jalan itu bukan tambangnya ya, itu pembakaran kapurnya. Tapi kalau lokasi penambangannya ya masuk seperti ini. Nah itu kayak di daerah yang kelihatan sudah terbuka itu karena memang sudah pernah digali. Fajar, diterbangin di sini keren nih. Gak ada Om. Berarti harus beli Om. Nanti next bawa drone. Siap. Nah, yang di ujung bukit depan tuh itu posisi Karachi pertama tuh. Nah, tapi kita bukan ke sana, nanti itu yang terakhir aja. Kita nengok yang Karachi 2, yang Karachi 1 yang di ujung depan tuh. Kita turun lembah dulu baru. Sobat pencinta sejarah jejak Jawa Dipa, kita sudah sampai di spot yang kita sebut daerah Kars Pangkalan. Jadi view-nya seperti ini, daerahnya berbukit-bukit, kemudian sistem drainase alamnya itu memang tidak ada sungai besar kecuali Sungai Cibeet ya. Ini bekas daerah yang pernah ditambang, tadinya pastinya seperti bukit gitu, kemudian sudah ditambang batu
gampingnya diangkut oleh truk kemudian dibakar di daerah jalan raya tadi itu. Kemudian di sana bisa terlihat juga itu yang terekspos daerah baru, batu gampingnya seperti itu. Dan juga di daerah sini ini juga bekas dulunya tentunya bukan seperti ini. Ininya bukit, kemudian setelah ditambang peninggalannya posisinya seperti ini. Daerah sana bisa terlihat itu ada seperti lembah sungai. Sungai Cibeet ada di sekitar sana. Kemudian satu lagi kita lihat tadi kita sebutkan itu sudah ada pabrik semen di sana. Jadi yang sudah mengeksploitasi yang secara besar di sana sudah ada pabrik yang berskala besar di daerah ini. Inilah daerah Kars Pangkalan. Oke, jadi Sobat Pencari Sejarah, kalau kita melihat kondisi sekarang, beginilah landscape dari Kars Pangkalan. Nah, kaitannya dengan sejarah apa? Jadi pada waktu pertama kali ditemukannya situs di Batu Jaya, itu di sana kalau sekarang kita lihat itu kan batuan seperti bangunan-bangunan di Bali ya, artinya itu batu bata terekspos gitu. Padahal sebenarnya sewaktu ekskavasi pertama itu sebenarnya candi-candi yang ada di sana itu bukan batu bata ekspos, melainkan banyak sekali fragmen-fragmen ya, pecahan-pecahan itu adalah pelapis dari batu bata itu. Jadi batu bata itu dilapis oleh yang disebut dengan stuko. Jadi stuko itu batuan gamping ya, fragmen gamping yang diolah sedemikian rupa untuk melapisi si batu candi ini. Jadi pertanyaan kita semua pada waktu itu setelah adanya ekskavasi itu, dari mana sumber batu gamping untuk melapisi candi-candi yang ada di Batu Jaya. Nah, dari daerah di sekitar Batu Jaya tidak ada yang batu gamping. Tapi kemudian kalau kita kembali ke konsep jalur transportasi pada waktu itu, jadi Batu Jaya ini tidak jauh dari Sungai Citarum. Kemudian Sungai Citarum ini ada yang sampai ke Cisusasana di daerah Bandung Selatan. Kemudian ada percabangan Sungai Cibeet hingga ke daerah ini. Nah, disinilah yang sangat dimungkinkan adalah sumber batu gamping yang terdekat yang bisa untuk dimanfaatkan untuk melapisi percandian yang ada di Batu Jaya. Jadi inilah meskipun hanya sedikit informasi itu bisa kita rekayasa bahwa pada saat itu pengeksploitasiannya hingga daerah sini. Jadi seperti inilah daerahnya yang boleh dibilang artinya tambang kapur yang ada di saat ini itu sebenarnya sudah merupakan heritage atau peninggalan industri tradisional yang sudah ada sudah ada di masa yang sangat lampau, yaitu semenjak peradaban di Tarumanegara atau Batu Jaya. Ikuti terus penelusuran kita.
Oke, sahabat jejak Jawa Dipa, kita udah sampai di lokasi tujuan kita ya, di daerah Pangkalan ya Om Hanif ya. Pangkalan, Kars Pangkalan. Khas Pangkalan ya, Kars Pangkalan. Kita sih nyebutnya Bukit Karaci ya. Nah ini kebetulan ada teman kita nih. Kalau kita sih nyebutnya Om Hitler biasanya. Wes. Sadis dong. Mobilnya. Nama YouTube-nya apa Om? Nama YouTube-nya Om? Nama YouTube saya Raken Harun. Raken Harun. Nah, jadi nanti bisa dicek juga ya di sini nih. Oke, kita pengen tahu nih kesan-kesannya Om Rakean ya. Jalan-jalan tadi dari Cikarang sampai ke sini gimana gitu kesan-kesannya gitu. Wih, ini apa ya? Sangat mantap sekali Om. Soalnya kan di sini tempat yang bukan tempat mainstream orang wisata ya. Iya. Jadi view-nya juga apa? Menarik banget. Unik kayak ya? Unik kayak di luar negeri ya. Kayak di Jurassic Park. Jurassic Park ya. Dan mantapnya lagi, ini nggak jauh dari Jakarta. Iya. Betul. Cuma 1,5 jam nih. Iya. Saya dari Depok tuh 1,5 jam. Oh, tadi dari Depok ya? Depok 1,5 jam. Dan emang bagus banget sih view-nya ini untuk ukuran apa ya, yang nggak jauh dari Jakarta lah. Bisa bawa keluarga Bisa juga. bawa keluarga. Nggak bisa- sulit gitu. nggak sulit. Tracknya juga mungkin naik motor bisa ya. Motor naik bisa. motor bisa. Naik mobil mungkin yang high apa yang ground clearance-nya Iya. tinggi Iya. baru bisa. Cuma kalau bawa sedan sih ya kasihan juga. Kasihan mobilnya. Kasihan juga. Cuman Kasihan bagus ya mobilnya. tempatnya. Bagus Iya. banget. Terus enaknya juga karena ini alami ya, jadi nggak ada pengelola, nggak ada Betul. apa. Iya. Jadi kalau kita bilang ini kayak private off-road ya? Private off-road. Kami suka gratisan. Kami suka gratisan. Dan anti mainstream Private juga. off-road. Kalau misalnya kayak ke Sentul, kemana orang udah pada tahu gitu. Betul. Kan. Ini benar-benar bagus. Kalau istilahnya kalau mau nge-share tuh pasti akan nimbul pertanyaannya, ini di mana Ini gitu mana? ya. Kalau ditanya di mana juga bingung juga. Masuknya dari mana? Orang sering nanya Sherlock. Sherlock. Bingung Sherlocknya. Sherlock di lokasi Jurassic Park. Jurassic Park, bener. Ini alami sih, masih alami banget. Tapi overall seru ya. Overall seru banget. Nah, jam berapa kita dari jam 2 ya jalan Jam 2 dari ya. Tikuk. Seru banget. Pengen lagi ke sini nanti kalau Siap. ada keluarga, kalau keluarga udah bisa dibawa. Oke. bawa ke sini, piknik. Bawa member off-road yang lainnya yang belum ini dites nyalinya. Tes nyalinya. Wani peri. Udah banyak baretnya mobilnya. Oke. Thank you siap. ya Om Rakian ya. Makasih banyak. Ya, oke. Cuma mungkin masih agak tutup kabut ya Om Hanif ya.